sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like dan juga men-share channel kita ini. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Berubah menjadi bukan manusia. Sejak kapan? Oke. Abang tahu nggak sejarah dari Yesus itu gimana, Bang? Tahu? Apa yang abang tahu tentang sejarah Yesus itu, Bang? Dia datang, lahir, Ya. membawa Injil, mengajarkan Taurat, mengajak Bani Israel, mengakui dirinya sebagai rasul. Ya. Nah, setelah dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah rasul, ditolak, bahkan berupaya untuk dibunuh. Iya, betul. Setelah berupaya mau dibunuh, Yesus yang asli diangkat, yang palsu mati, disalib. Itulah yang kalian sembah, yang mati itu. Gini, Bang. Abang tahu nggak Yesus itu lahir dari mana? Lahir dari ibunya, Maria. Bunda Maria. Abang Iya. pintar, abang pintar. Oh, Lahir jangan dari ragukan Bunda kalau Maria. Enggak, ya, ada jangan- nggak sejarahnya jangan itu, Bang? ragukan. Enggak ada Di nggak Bible- sejarahnya itu, Bang? Ada nggak Di Bible sejarahnya? Anda, di Bible Anda sejarahnya. Iya, ada kan, Bang, kan? Enggak, iya, Iya. kan ini Bible kami nih, Bang. Enggak mungkin Bible Abang. Kalau Bible Iya, Abang kan itulah. enggak mungkin Abang jadi Islam. Kan itu dia. Iya, Ada iya. kan, Bang, kan? Ada, Iya. terus Dari semua pertanyaan itu, Bang, saya ini nggak pernah terlalu paham agama. Dari semua pertanyaan itu, yang Abang jawab tadi itulah jawaban dari semua, Bang. apa itu? Terus masalahnya sekarang apa, Bang? Yesus itu kenapa ada dua? Masalahnya, Yesus anak Maria itu manusia. Yesus anak. Oke. Yesus itu manusia. Jadi kalau Yesus itu manusia menurut Abang? Berarti bukan yang kalian sembah itu beda. Iya, enggak. Aku tanya sama Abang, Yesus itu manusia enggak? Manusia Oke, manusia. Yesus itu datangnya dari mana, Bang? dari Tuhan. Kan udah Abang jawab. Terus kenapa Abang bilang lagi Yesus itu ada dua? Kenapa, Bangku? Lah, yang satu manusia yang diciptakan Tuhan, yang satu Tuhan untuk Kristen. Ya, gini, Bangku. Tanya dulu, saya giliran saya Gini, bertanya dengar, Bang. pelan-pelan. Saya dulu, Bang. Tadi kan Abang naik sama saya. Kalau Tuhan Yesus itu diciptakan, Bang, maaf kata, jadi seorang kera, Bang. Itu nanti jadi mustahil atau apa gimana, Bang? Enggak mustahil. Kalau Tuhan mau menjadikan dia sendal jepit juga bisa. Bisa enggak Tuhan? Inilah yang nggak nyambung sama Abang. Kita itu, Bang, manusia. Kita diciptakan menurut rupa Allah. Makanya Yesus itu turun dengan roh. Roh itu Iya. adalah Roh Kudus Betul. di dalam Bunda Dia Maria. turun sebagai apa? Dia turun sebagai manusia kan? Jadi gini, Bang. Udah Yesus itu gini, ketawa, bikin emot, Bang. Gini. Yesus itu turun, Bang, ke Bunda Maria untuk menyerupai sebagai manusia. Kenapa? Kenapa manusia. begitu, Bang? Dengar, Manusia Bang. kan? Manusia. Dengar, Bang. Kenapa bilanglah, Bang? Manusia tapi itu, Bang, dari roh, Bang. Kenapa bilanglah? Iya, semua Karena- kita jadi roh. Dengar, Bang. Kenapa seperti itu, Bang? Heeh. Untuk Abang manusia enggak? Manusia dong. Saya manusia kan? Heeh. Jadi kalau saya Yesus- monyet, saya monyet Yesus- bisa ngomong sama Yesus Abang. manusia? Enggak, misalnya gini, Bang, saya monyet bisa ngomong sama Abang. Enggak masuk ke biar saya ajar ya, Bang, berlogika. Abang kurang berlogika, makanya semalam Abang kalah gitu. Yesus manusia. Yesus manusia. Udah Dengar, selesai. Bang. Ini kita sekarang pertanyaan saya, gini. Yesus manusia atau bukan? Gini, Bang, gini. Kita Nggak sekarang bisa lagi dijawab, gimana? kan? Sama seperti RK, nggak bisa menjawab. Yesus anak Maria itu manusia bukan? Dengar, Bang. Kita hidup di dengar, mana sekarang ini, Bang? Nggak menjawab. Mau Enggak, kemana-mana. kita sekarang hidup di mana? Saya ulang lagi. Yesus manusia yang dilahirkan Maria ini manusia atau bukan? Yesus itu, Bang, dari Roh Kudus tapi menjelma menjadi manusia. Ini. Manusia. Iya. Sekarang yang tapi dari datang Roh Kudus kepada menjelma Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Oke, begini, Bang. Saya tanya kan mau saya jawab, Abang ngomong Nggak ada dalilnya. Semalam Dia udah kalah, Bang. Dengar. Bikin room, Dia langsung. mengatakan, jelas dia katakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Abang nggak ngerti dari tadi. Logika. Yesus yang Gini, mana Bang, gini, yang dengar, bukan Bang. manusia? Yesus yang mana yang bukan manusia? Kutanya dulu. Yesus yang mana yang bukan manusia? Dengar, Bang, dengar. Kenapa Anak banyak Maria pengikut Abang manusia? Enggak, dengar. Kenapa banyak pengikut Abang lukanya kayak gini? Beragama serius, Bang. Tadi udah Abang bilang, Yesus itu dari mana? Dari Tuhan. Lahirnya ke siapa? Bunda Maria.
Abang bilang lagi Yesus itu yang mana? Kan abang ini ngomong Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. gini, kita nggak usah sampai ke Paulus dulu, kita dari awalnya aja Nggak dulu. bisa, di situ dasarnya di situ. Ya, Yesus datang sebagai manusia. Paulus Begini, menerima saudara. Injil bukan dari manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Begini, Kemudian Yesus saudara. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Endingnya apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena Oke, Kristen saya 2000 jawab, Bang, ya. tahun Saya jawab, Bang, ya. Kristus yang bukan Begini, Bang. anak Maria. Begini bang. Setiap orang di Kristen itu bang, biarpun contohnya seperti ini bang ya, biarpun saya berkata ya Yesus, tapi saya tidak melakukan sesuai apa yang dilakukan bang, gini kan, apa yang sudah dilakukan itu tidak akan menjamin saya untuk masuk surga jika saya cuma berkata Yesus pernah tolong gak, saya. Yesus pernah nggak mengajarkan menyembah dirinya? Aduh, kenapa bilang bang? Karena Yesus sudah turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Iya, itu dari tamu. Jadi dengar, itu dari tamu. Itu Yesus lain. Itu Yesus lain itu yang dibahas ini, yang sedang dibahas ini. Yang nembus dosa ini, yang nembus dosa ini, itulah Yesus palsunya. Abang takut. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, anak Maria punya dosa apa sampai dia harus terkutuk? Oke gini bang, gini ini aja jawab dulu bang. Yesus disalib enggak? Yesus disalib enggak? Anak Maria enggak? Dari mana abang tahu enggak anak Maria enggak disalib? Mana? Kisah para Rasul 2, Kisah para Rasul 2 nomor 31 sampai 32. Kisah para Rasul berapa? 2, Kisah Rasul 2 nomor 31 32. Ayat 32 ya. 31 32. Bentar. Silakan. Nah ini saya suka kalau dia baca dalil. Tepuk tangan dulu buat saudara Sweet. Bentar ya. Iya. Santai aja bang. Lah, saya saya paling... semalam itu bang. Kenapa semalam? Prayer kan bisa jawab gitu. Bukan, abang kan kalah di situ bang. Jadi ngapain kita? Kalah hanya karena mengakui bahwa Yesus anak Maria, nggak apa-apa. Itu ya, kemenangan bang, buat saya. Ngomong pun apa-apa bang, nggak ada gunanya. Yang penting kan ada itu kemenangan buat saya. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah anak Maria itu manusia? Saya akui. Masa saya mau mengatakan tidak? Jadi Kristen dong saya. Jangankan kalah dalam proses penilaian si Superboy, mati pun saya akan bertahan bahwa saya percaya anak Maria manusia. Kau gerek saya sekalipun saya akan mengatakan ya saya percaya. Masalahnya bukan di situ. Yang kalian sembah bukan manusia. Udah gini aja bang, yang kalah menjelaskan, yang kalah menjelaskan, yang menang itu bang hanya tertawa aja gitu aja lah bang. Kan Anda bertanya sama saya. Dengar ini bang. Kan Anda bertanya. Ini kisah Rasul ini. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus itu sekarang siapa itu bang? Yang tidak mengalami kematian, dagingnya tidak binasa itu siapa? Enggak, maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Saya tanya, Yesus ini sekarang siapa? Yesus yang mana dulu kan ada dua. Yang mana yang pertanyaan? Masa enggak? Yesus ada dua. Gini. Yesus ada dua. Yesus yang tidak ditinggalkan di kubur dan kemudian tidak ditinggalkan di kubur, tubuhnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Sedangkan yang kalian sembah yang mati. Dengar bang ya. Dengar sekali lagi aku baca bang ya biar abang pahami bang ya. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa itu bang? Kebangkitan itu kenaikan. Dalam bahasa Yunani anastemi, bukan zoa, bukan zao. Yang itu Yesus anak Maria yang diangkat oleh Tuhan ke langit. Itu setelah penyaliban bukan? Sebelum penyaliban.
Dia sudah terangkat duluan. Oh, sebelum penyaliban. Di mana itu sebelum penyaliban? Di mana Coba sebelum penyaliban? baca dalilnya, baca dalilnya. Baca dalilnya. Kok di mana sebelum penyaliban itu? Bahwa itu udah bangkit. Enggak, di mana? Kok terdiam, Bangku? Dengarkan saya. Enggak usah, enggak, Bang. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dulu saya, Bang. Saya nggak bisa dibawa frame kemana-mana. Di mana itu, Bang? Itu setelah sebelum penyalipan. Itu dagingnya tidak binasa. Dia bangkit. Dagingnya tidak binasa. Enggak, maksudnya, Bang. Di mana itu? Di mana sebelum dagingnya penyalipan tapi udah bangkit? Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak ditinggal di alam kubur. Lalu kemana dagingnya? Dengar. Yesus itu setelah disalib dibawa dikubur nggak? Itu yang disembah Kristen. Itu yang disembah Kristen. Abang nggak tahu itu kalau Yesus itu dikubur. Ada yang tidak dikubur. Ih, ada nggak? Mana yang kamu baca tadi apa? Yang kamu baca tadi? Tidak yang dikubur. kamu baca barusan, coba. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 yang kau baca itu apa? Dengar ya. Makanya pakai ini dong. Karena itu, dengar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya, dengar dulu. Siapa bahwa yang dia tidak ditinggalkan dikubur? Siapa? Bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia itu orang siapa? Mati. Siapa itu? Siapa itu? Menurut abang siapa? Yesus asli. Dari mana abang tahu itu Yesus? Ada yang dikubur, ada yang dikubur. Di mana yang dikatakan? Di mana yang dikatakan? Ada yang dikubur kan? Ada yang dikubur, ada yang tidak dikubur. Enggak, misalnya yang dikatakan di mana nih, Bang? Bahwa itu Yesus. Itu dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat dalam bahasa Yunani anastemi. Dengar, Bang ya. Inilah diangkat bukan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu zao. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus, dengar Bang ya. Semoga Bang nanti bisa jadi mengikut kita, Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan dinaikkan, tentang hal itu, bukan dibangkitkan, dinaikkan. Itu salah terjemahan. Loh. Ini dibangkitkan ini loh, Bang. Salah terjemahan. Bahasa aslinya kau buka. Itu aslinya terangkat atau diangkat atau dinaikkan. Coba mana Bang bahasa aslinya, Bang? Silakan Anda buka original teksnya. Buka di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul. Sungguh. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Anda buka original teksnya. Apa yang tertulis di sana? Enggak, saya karena kurang ngerti bagian situasi itu. Coba Bang tunjukkan. Kalau sudah kayak begitu, kalau sudah kayak coba tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya, sabar ya. Nah, baru nanti Abang terjemahkan ya, Abang Salin terjemahkan nanti Bang ya. Mau ngetes saya? Mau ngetes saya? Cari Anda lari gitu? Enggak, gitu Abang terjemahkan kan ada itu bahasa Ibrani, bahasa apa kan bisa nanti itu terjemahkan. Enggak, langsung saya kita lihat. Bukan ahli bahasa. Saya cuma menunjukkan bahwa betul apa yang saya katakan. Iya, biar langsung terjemahkan. Salin kan baru terjemahkan langsung ke terjemahan. Enggak usah kau nguji-nguji saya dengan kayak gitu. Enggak berani kan? Ya. Aduh, hancurlah kita, Bang. Ya hancur dong, masa nyembah manusia. Zaman sekarang ada terjemahan, Bang. Gak mau Abang terjemahkan. Tinggal Abang Salin terjemahkan bahasa Ibrani, Anda mau saya tunjukkan, Anda menyusahkan saya dengan membuka ini. Saya tidak suka. Tapi terjemahkan ya. Tapi Abang terjemahkan biar kita lihat, Bang. Tapi Abang terjemahkan. Sudah diterjemahkan di sini lengkap. Bukan, maksudnya di Abang Salin baru terjemahkan dari Google gitu dia. Gak usah ngajarin saya, Dek. Aduh, kalau Abang sendiri yang baca Ibrani bisa Bang tafsirkan apa namanya itu Bang, masukkan ini. Jangan lagi, ajarin Bang. saya, Dek. Nanti saya panggil pendetamu, saya baca Ibrani di depannya nanti. Bukan soal pendeta, ini. Kalau tentang Yesus Kristus enggak ada pendeta apa itu. Yang penting kita bisa mengerti apa yang di dalam Alkitab itu sekarang. Kalau pendeta itu memberitakan Injilnya itu, Bang. Jangan beda apa. Sabar, Dek. Sabar ya. Dua Kristus. Jadi inilah dia guys ya, katanya dua Kristus. Yang mana Kristus satu lagi? Yang Kristus yang tidak dinaikkan itulah. Oke, tunjukkanlah. Nanti kalau saya tanya, nanti saya takut guys, diseruduk nanti kita kan. Jadi kok diseruduk aja kita yang jawab terus. Apa yang kau mau tanyakan tentang Kristus? Gak ada itu. Aduh, gak usah lah Bang.
Oke, tentang abang aja biar kami lain terus nggak apa-apa itu bang. Tapi nanti terjemahkan bang ya. Lama kali bang. Aduh. Apa tapi yang mau diterjemahkan? Abang paham segalanya, tapi kok gini lama kali. Saya memang nggak suka kalau disuruh buka-buka itu, saudara. Abang paham, tapi pantas nggak bang kalah sama bang RK gini? Iya, siap. Banyak cerita kamu ini. Cuma panik katanya, panik lah dia. Ini kan bukan siapa-apa kita ini, tapi udah panik duluan gitu. Bukan panik. Saya tidak suka kalau disuruh-suruh, apalagi buka-buka data. Kok lama kali bang? Mana? Yang pasti mana? coba kamu baca. Mana? Enggak, Udah, saya mau dalil. buka. Abang gini. Dengar, abang kalau ngomong harus ada dalil bukti. Dengar. Mana buktinya? Di dalam saya Kisah lihat. Para Rasul 2 nomor 31 itu. Mana buktinya saya lihat dulu, mana buktinya? Belum ada. Jelaskan. Bukti. Kalau nggak ada bukti Lihat, guys. dengarkan. Kalian di sini 7.000 penonton nggak ada bukti dia kalah. Dengarkan saya. Saya nggak akan bicara lagi. Dengarkan. Saya keluar langsung. Dengarkan. Ada nggak buktinya? Di Mana data buktinya? selanjutnya, dengarkan. Mana buktinya? Di data selanjutnya dikatakan Mana begini. buktinya? Oke, dengan hormat guys, dia tidak bisa Dengar. menunjukkan dalil sama kita. Nomor Dia 33. kalah. Oke, terima kasih. Nomor Anda 33-nya. membangkang. Silakan Terima kasih. dengarkan. Nah, kau dia. Sudah jelas-jelas di sana tertulis nomor 31 endingnya di 33. Apa yang dikatakan di sana? Tentang kenaikan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim. Apakah yang dinaikkan tangan kanan Elohim? Yang dimaksud tangan kanan Elohim itu tentara Romawi? Sudah pasti bukan. Oke? Sudah pasti bukan. Artinya bahwa pertama, dalam Kisah Para Rasul tadi, ada yang tidak ditinggal di kubur. Yesus ditinggal di kubur kan? Ada yang tidak menjadi mayat. Yesus yang mereka sembah jadi mayat, bukan? Iya kan? Ada yang diangkat atau dinaikkan atau ditinggikan oleh tentara Romawi, dan ada juga yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti ada dua oknum. Ada keadaan yang harus orang Kristen terima, bahwa ada yang Kristus anak manusia yang dinaikkan oleh malaikat tangan kanan Allah, dan ada yang dinaikkan oleh tentara Romawi, yaitu di atas salib. Itu ya teman-teman sekalian. Kita naikkan lagi. Tolong yang muslim jangan minta naik dulu ya. Syukran. Lan aja barakallahu fik. Sehat selalu sahabat-sahabat. Kita naikkan yang non muslim. Jangan yang muslim. Ini teman-teman tolong batalin permintaannya dong. Terlalu banyak Islam nih. Cepat. Aduh, rata-rata muslim ini mau ngapain sih di atas? Mau menjelaskan Kristus. Tolong diperiksa permintaannya yang tetep layar ini diperiksa dulu dong. Diperiksa dong. Banyak kali muslim, ini rata-rata muslim ini yang minta naik. Aduh, Nur Hashim udah pasti muslim. Ayolah teman-teman, jangan minta permintaan dulu. Halo? Ada yang naik langsung salto. Mas, buru-buru, dadah. Halo, dari sekte mana bang? Ntar aja pulang, mas, soalnya gak bawa alat, mas. Halo? Siapa tahu Halo? ntar ada. Halo? Ini di sini 19. Nah, yang di tangan Anes kan 400. Jadi 23. Mudah-mudahan aja.
Yang muslim, nah inilah kalau muslim ini kan lagi urusan arisan. Nah. Halo, 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 selamat siang, saudara. Son of one. Aduh. Kok jadi hang ini ya? Kok jadi hang teman-teman? Kok nggak bisa ya? Kok jadi blank ini ya? Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Cek. Kok nggak bisa di tempatku? Cek, cek, cek. Kok jadi hang ini HP-nya ya? Kok nggak mau? Iya, aman di bawah tapi di HP saya. Oke. Sorry. Kok jadi blank ya? Tolong permintaannya jangan terlalu ini dong. Di ini dong, teman-teman. Dibatasi yang muslim. Coba diperiksa tabletnya itu justru minta naik loh. Nah ini yang minta permintaan banyak kali loh teman-teman. Kita butuh teman kita yang Kristen. Aduh ngoceh terus saya ini. Halo, selamat siang, dari sekte mana? Halo? Halo? Dari sekte mana? Halo? Dari sekte mana? Halo? Selamat siang, saudara Walwek. Halo. Permintaan tak ada henti-hentinya ini banyak kali nih teman-teman. Pada intinya, status yang kita jelaskan ini. Halo. Iya, halo, selamat siang, Bang. Siang. Dari sekte mana? HP-nya dari Kristen, Bang. HP-nya blank ya? Iya, HP saya blank, tapi udah bagus. Saya tadi keluar. HP-nya blank ya, Bang? Tadi sudah bagus, sudah bagus. Udah bisa ini buktinya. Jaringan. Iya. Iya, bagaimana tentang materi kita? Abang sudah jelaskan dari bawah tadi. Silakan ditanggapi bahwa Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, yang datang kepada
Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia sebagai Mesias. Sekarang jaringan Mesias saya manusia. hilang-hilang nih. Sedangkan yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian jadi Kristus setelah mengalami kematian. Gimana menurut tanggapan saudara? Bagaimana? Jaringan saya hilang tadi. Maksudnya gini, di dalam pengajaran Yesus dia adalah manusia, sedangkan kalau di dalam ajaran Kristen dia adalah bukan manusia tapi Tuhan. Gitu bang, antara manusia dengan Tuhan itu adalah dua oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya bang, abang punya anak? Saya punya anak, alhamdulillah. Ada. Nah, begini, seandainya Iya. anak abang buat kesalahan, yang turun yang turun itu siapa, orang lain atau bang Juma yang sendiri turun untuk menyelamatkan anaknya bang Juma? Karena saya penguasa, maka saya akan utus utusanku untuk menyelamatkan. Iya, makanya Tuhan juga dia utus anak namanya Yesus, dia utus turun ke dalam dunia untuk Kalau Anda melihat di dalam pengajaran Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan anak yang turun, tapi Bapa yang turun mengambil rupa manusia. iya. Iya, makanya saya katakan Paulus mengajarkan yang turun itu bukan anak manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang turun. Iya. Tapi setidaknya kalau anak seandainya ada kenapa di luar, kan harusnya abang yang turun, kan bukan mengutus orang lain yang turun. Ya karena saya penguasa bang, maka saya ngutus pasukan-pasukanku. Kan Yesus juga mengakui, kalau saya mau, saya tinggal meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat-malaikat. Begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya, di dalam pengajaran Paulus Filipi 2, yang turun ke bumi itu bukan utusan, tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Begitu saudara. Jadi Kristen ini terciduk selama kurang lebih 2000 tahun, secara turun-temurun diwariskan pengajaran menyembah kepada Kristus yang lain, bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur. Nah ini masalah ini. Harusnya abang ini berpikir, loh kok bisa ya? Apakah betul? Nah coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin manusia melahirkan manusia, lalu manusia yang dilahirkan ini kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan? Halo? Halo? Kita naikkan yang lain ya teman-teman. 100 permintaan. Ini rata-rata Islam pasti ini. Oke saudara Kang Mang Bukta, serasa tidak sanggup lagi dia. Kita turunkan untuk sementara ya. Nanti minta lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Dina. Halo. Inilah ya, cuman mau naik kayak gitu aja. Naik gitu aja ceritanya.
Halo Samuel, Immanuel. Iya, halo. Tes 1 2. Halo. Halo. Ya. Iya, halo. Kedengar ya? Terlalu tinggi volume mic-nya juga. Cek. Cek, cek. Cek, 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 cek. Echonya terlalu tinggi. Cek. Terlalu tinggi. Suaranya. Suaranya bang. Mau nyanyi dia. Halo saudara Immanuel, apa kabar? Iya. Halo, halo, halo. Iya. Syukurlah. Dari sekte mana ini bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Yes. Iya. Ini ada tema Salam Dua Kristus. Di dalam pemahaman Bible terdapat ada 2 Kristus minimal yang kemudian oleh orang Kristen dianggap satu. Padahal nyata di dalam Biblenya ada Kristus yang manusia dan ada Kristus yang bukan manusia. Ada Yesus yang manusia dan ada juga Kristus yang bukan manusia. Nah, Kristus yang bukan manusia inilah yang disembah oleh saudara Kristen. Artinya Kristen telah menyimpang jauh dari ajaran Kristus manusia yang diutus kepada Bani Israel. Kalau Kristus manusia itu memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sesuai dengan pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, Kristus baru ini, itu diutus untuk seluruh bangsa. Jadi berbeda, seperti itu bang. Yesus Kristus itu cuma satu di dalam Alkitab. Oh ya? Memang dia adalah firman. Makanya Yesus sendiri bilang, aku tidak butuh kesaksian manusia. Kan gitu. Terus dasar apa lagi bro? Makanya Yesus yang anak Maria memang dari firman. Tapi Yesus yang kalian sembah di dalam Wahyu dia mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu beda. Beda Yesus yang datang kepada Maria. Yesus yang datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku bukan awal, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Sedangkan yang datang ke Kristen adalah Kristus yang mengaku awal. Berarti beda. Ada Bang Blender di bawah. Terlalu banyak permintaan ini. Wow, 100 lebih. Kan, Yesus itu sebelum menjadi daging dia kan udah ada di dalam kemuliaan Bapa. Iya, kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya. Sedangkan di dalam sebelum dia menjadi daging dia sudah ada. Begitu. Iya, kemuliaannya sudah ada, betul. Bukan kemuliaannya sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia, dia kan sudah ada. Dia di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau sebelum dunia itu dia sudah ada, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham ada, yang saya minta sebelum segalanya sesuatu ada itu dia sudah ada, itu di mana dalilnya? Ada? Enggak ada itu. Ada. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ayo, silakan. Masalahnya handphone saya cuma satu lagi. Nah, tidak ada itu dalilnya. Yohanes 8:42 itu bang, dia mengatakan, aku ada bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Berarti yang Alpha Omega ini adalah oknum yang berbeda. Yang waktu Yesus berdoa kan itu bro. Ya Bapa, muliakanlah aku sebelum dunia ada, aku telah ada. Sebagaimana kemuliaan yang ada pada dirimu, kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan.
Bukan, Coba Anda baca. Ya Bapa, muliakanlah Bang aku. Blender, minta lagi Bang Blender. Ya Bapa, muliakanlah aku. Kan itu doa Kristus. Iya, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bukan. Itu jelas dalilnya kok. Yohanes 17 itu kan? Nomor 1, nomor 2 itu kan? Ya. Iya. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Di mana itu dalilnya sebelum dunia ada aku telah ada? Yang mengatakan itu adalah Salomo di dalam Amsal 8. Nomor 21, 22 dan seterusnya. Aku ada sebelum dunia ada, aku ada sebelum langit digariskan. Sebelum ada samudra aku sudah ada. Itu Salomo. Lebih hebat Salomo. Yesus ada setelah ibunya ngeden. Sedangkan yang ada di Wahyu 1 nomor 18, nomor 8, nomor 18, 19 dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ini siapa ini? Itulah Kristus baru yang keluar dari kubur yang kita bahas. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 34, 35, 6, 36 itu endingnya. Memang Yesus yang awal yang akhir. Dia yang akan menghakimi, jadi hakim yang adil. Bukan ke situ larinya. Yesus yang datang untuk kedua kalinya itu adalah Yesus yang berbeda yang datang kepada Paulus. Itu jelas itu berbeda. Yesus yang datang yang asli nanti diikuti dengan tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau yang asli datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada. Makanya Yesus yang asli mengatakan waspada, jangan kau percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu adalah Kristus yang lain. Itulah yang itu sudah kalian kamu sembah. pelencengkan. Itu kan sudah kamu pelencengkan. Nabi Saya Pasir tidak- itu di padang saya gurun. Apa? Itu sudah kamu pelintir. Itu nabi palsu. Janganlah kamu ke sana. Itu nabi palsu. Bukan ada di nabi padang palsu, Mesias palsu yang dikatakan Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Mesias palsu di situ. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kalau ada mengatakan Kristus ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil saudara. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dan Kristus yang akan datang di akhir zaman itu adalah Kristus yang berbeda. Ya udah. Sudah. Yang pertama, dasar apa Anda Bang Blender, sabar. bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu palsu? Yang kedua, justru Yesus Kristus yang palsu itu adalah Isa. Tidak ada hubungannya. Loh, kenapa Tidak nggak ada hubungannya. Boleh saya jelaskan? ngomong? Boleh saya ngomong? jelaskan? Iya, Ya, bentar. Nah, silakan. kan kalian kan menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Loh, Islam yang menyamakan bukan saya. Sejak kapan Al-Quran menerjemahkan Isa dengan Yesus? Hah? Tapi kan kalian Sejak kapan menyamakan, ada kan? masjid diberi nama Yesus? Bertaburan gereja bernama Isa Al-Masih. Bible juga menerjemahkan dengan nama Isa Al-Masih. Kapan Al-Quran menerjemahkan Isa Al-Masih dengan nama Yesus? Tapi kalian menyamakan enggak? Yang menyamakan itu ente. Saya justru mengatakan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang kami samakan. Sedangkan yang kalian sembah itu iblisis, bukan Yesus. Bukan. Yang saya maksud, Anda menyamakan Isa dengan Yesus enggak? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Dia adalah manusia, dilahirkan oleh manusia. Dan dia kemudian naik ke langit, terangkat, tidak mengalami kematian. Sudah? Tidak ditinggal di alam kubur. Sudah? Nabi Isa, bal rafa'ahullah, dia langsung diangkat ke langit oleh Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 33 diangkat langsung oleh Allah. Itu dalil. Udah? Dah. Yang pertama, para nabi yang di dalam Alkitab itu enggak mengenal Allah.
Nenekmu kiper, kitabmu itu Iya. penuh dengan kata Allah. Mulai. Itu kan cuma terjemahan, itu kan cuma terjemahan. Kalau bahasa aslinya kan bukan seperti itu. Mulai Kalau Allah itu mulai kan Tuhan gila, dari mulai Bani gila. Quraisy. Mulai gila. Bibelnya mengatasnamakan Allah. Bertaburan kitabku ini Ya, Allah itu semua kan di cuma dalam. terjemahan. Itu kan cuma Nenekmu kiper, terjemahan. kenapa kamu tidak terjemahkan menjadi Tuhan? Beda masalahnya apa rupanya? Rupanya Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kenapa kamu pakai? Sejak kapan Allah itu nama Tuhannya umat Islam? Dompala Kardoba. Sudahlah, enggak usah ke sana. Gimana? Yang pasti Tunjukkan dengarkan saudara. dalilnya. Saudara Tunjukkan Immanuel. dalilnya. Sedangkan Anda saja tidak paham tentang materi ini, janggal Quran, mati nanti Anda. Loh, kenapa? Mati kalau Anda tidak bisa dengarkan saya. Justru saya Pertanyaannya tentang Al-Quran, sederhana. nanti Anda yang mencret. Pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan manusia atau bukan? Melahirkan berfirman menjadi manusia. Mulai ngaco. Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya, bisa melahirkan manusia. Nah, manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kalau yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia, mana dalilnya? Karena ada di Kisah Para Rasul. Kisah para rasul apaan? Galatia 1 nomor 1. Yesus datang kepadanya bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Apa kata di situ? Apa katanya di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Ayo. Galatia 1 betul. Nah, silakan Anda baca sambil merem. Bentar ya. Iya. Bang Blender, silakan Bang Blender, sahabatku. Assalamualaikum Bang. Izin Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar Bang ya. Aku cuma mau Siap. menyampaikan semalam sangat diskusi semalam itu sangat keren. Pertama poinnya adalah dengan kekalahan Abang itu banyak oten-oten masuk ke komal-komal Islam. Wah, itu satu. Yang tadinya ngumpet, ya kan, mereka keluar. Udah. Yang kedua, yang Superboy itu kan memang dia Kristen. Udah, yang namanya Iya, Kristen dia ini penuh Kristen. dengan kelicikan. Licik ya. Pertama, kekalahan semalam itu nampak kita nilai dari koin. Waktu pertama Abang main sama Bom-Bom, koin Abang lebih banyak daripada Bom-Bom. Abang menang. Dah, padahal semalam kesalahan itu masalah iya. Waktu pertama Abang diskusi, Abang mengiyakan apa perkataan si RK itu didengar Superboy dan itu tidak terjadi kesalahan. Pertama ya, waktu menyatakan anak Bunda Maria, iya, tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu, kenapa? Poinnya adalah koin. Nah, jadi buat saudara-saudaraku, bukan berarti kita nggak berani lagi. Tetap kedepannya coba kita perhatikan, ya teman-teman. Mana tahu nanti saudaraku yang Islam, mana tahu ya, Bang Juma nanti ada diskusi di situ lagi. Coba nggak usah Bang Juma kirim koin. Bang Juma ini banyak duit teman-teman, banyak duit, bukan kaleng-kaleng Bang Juma ini. Coba kita mau melihat. Nggak usah kirim koin, kita mau melihat. Nampak kali kebotolannya. Jadi biar kita tahu kebusukan mereka dan kelicikan mereka. Gitu. Pasti. Kalaupun ditantang lagi Bang Juma, pasti berani di Komal Superboy. Tapi saya minta kepada saudara-saudara yang Islam, jangan kirim koin. Coba kita lihat nanti. Ya, nggak perlu. Mereka dari koin melihatnya Superboy itu. Jelas ya. Kesalahannya jelas ya, bukan karena kebenaran. Jelas. Tapi itu pun keren. Strategi ini ya. Kita ini Islam strategi. Strategi ketika Bang Juma kalah, banyak oten-oten keluar yang selama ini ngumpet. Banyak keluar, merasa mereka sebenar. Ya, insya Allah nanti. Udah belum curhatnya. Diam kau dulu. Diam kau Bang Ki, diam kau dulu. Ya, insya Allah nanti siapapun nanti untuk menantang Bang Juma, kalian Kristen, silakan, nggak pernah gentar. Tapi untuk ke depan buat saudaraku yang Islam sekali lagi, mohon ya, nggak usah lu kirim koin. Kita lihat, kita mau melihat, kita buktikan. Ya, apa? Bang Juma banyak duit kok, bukan kaleng-kaleng. Nggak apa-apa, kita mau ngelihat itu aja ya. Udah sabar, Oke. intinya Udah slow sabar kau, Blender. udah Sabar, slow kau. akan Masya bertemu. Allah. Udah ya, buat teman-teman ya, saudaraku semuanya ya. Ini Intinya- namanya perang narasi ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, mereka tidak akan pernah senang dengan Islam sampai kapanpun. Ya, sebelum kita masuk ke dalam iman mereka. Jadi mereka berbuat berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, tetapi Allah ciptakan orang-orang yang bisa menghalau mereka. Oke, izin Bang Anda ya.
Kasih, Terima kasih makasih ya. sahabat, Oke. terima kasih. Yuk, Masya Allah, Assalamualaikum. luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau Iya, saya gimana? tanggapi pertama, ya. Iya, silakan. Yang mau saya tanggapi pertama ya sabarlah Blenden, gak usah curhat, sabar. Kalau gagal kan coba lagi ya kan gitu kan, cuma Nggak ada yang gagal, justru saya berhasil menyuarakan di puluhan ribu orang Kristen menyembah Kristus palsu. Kalau hanya gara-gara dikatakan Kalau mengulang menyuarakan kata-kata, kefilsafan. lantas kemudian saya kalah, 1 juta kali kalah pun tidak apa-apa. Yang penting narasi saya udah nyampe, Kristen nyembah Kristus palsu. nyampe apanya yang nyampe Udah itu orang nyampe, yang nggak paham. Sudah nyampe bahwa Kristen 2000 tahun diajarkan Paulus menyembah Kristus yang lain. Yang nyampe itu enggak itu yang nggak paham. Berapa tadi? Silakan. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 gitu. Iya, baca. Saya Teman-teman di ke- YouTube, bentar. makasih ya semuanya yang di YouTube. Masya Allah, barakallahu Kasih dulu fiik. ya bro ya, ke aplikasi ya, bentar ya. Ya, silakan. La 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 la. Silakan teman Kristen naik satu lagi, bantu temannya di atas. Mana tahu ada yang menghafal Bible. Ini kalau dia baru mau baca mengeja kayak gini, di Islam namanya anak TK, anak TPA. Loh yang di Galatia itu kan memang betul kata dia dari Yesus Kristus. Iya, Seandainya, bukan manusia kan? boleh saya ngomong? Iya, jelaskan, bukan manusia kan? Ya boleh saya ngomong? Iya, silakan. Seandainya di situ tertulis dia mendapatkan itu dari manusia, manusia yang mana? Karena Petrus juga manusia, Markus juga manusia. Manusia, Yesus manusia bukan? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya di Iya, situ dia katakan apa di situ? makanya di situ Dia menerima dari Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Kristus ini manusia atau bukan? firman Manusia atau bukan? firman menjadi manusia. 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 Manusia atau bukan? Firman menjadi Udah, manusia. Anda turun. Anda nggak jujur. Takut. Firman menjadi manusia. Yuk, saya jelaskan. Firman menjadi manusia. Firman menjadi sudah manusia. Udah, kamu di toilet, jaga toilet. Firman menjadi manusia. Kamu pikir kita ini bukan firman jadi manusia? Seluruh manusia itu firman. Awalnya, apa itu firman? Kehendak Tuhan. Apakah manusia ini bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Matius 4 nomor 4. Yesus yang berkata, manusia hidup dari firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Ya, manusia hidup, seluruh manusia hidup berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Jadi kita ini semua adalah firman yang menjadi manusia, bukan cuma Yesus, koplak. Sudah berapa yang teler teman-teman? Dihitung ya. Udah berapa yang teler? Udah banyak ya? Udah 4. Halo saudara Scorpion. Yang Islam jangan minta permintaan dulu ya teman-teman. Kita naikkan, kalau ada edis di bawah minta permintaan. Ini permintaan 100 lebih ini. Gila. Wow. Ada nggak teman Muslim apologet? Nona Cebi ada nggak di bawah? Cebi? Cebi? Halo, selamat siang saudara Mikael, dari sekte mana bang? Siang, saudaraku Juma.
Iya, dari sekte mana abangku ini? Saya pengikut Yesus, Iya, sekte apa bang? Protestan. Protestan. Saya cuma mampir ke Komago, cuma bukan mau berdebat, menyampaikan salam damai aja. Iya, iya. Saya yang Muslim, saya nggak mau ada permusuhan. Gitu aja. Iya sih, ini bukan permusuhan, tapi kan ceritanya gini bang. Agama abang itu kan diperintahkan untuk beritakan Injil, betul ya? Ya, Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, berarti termasuk ke Islam juga. ke semua. Nah, lalu kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, termasuk kami kan, bangsa Indonesia. Semuanya. Iya semuanya. Nah sekarang permasalahannya adalah, maukah kami menjadi pengikutnya? Maukah kami kemudian mendapatkan penginjilan? Itu permasalahannya. Berarti harus ada perlawanan. Kami nggak mau dijadikan. Ya, ini sebenarnya di rumah saya bukan untuk berdebat, hanya mau menjadi teman sahabat jika diperbolehkan. Iya, saya dengan saudara-saudara Kristen saya bersahabat. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Karena teman-teman saya banyak yang Muslim juga yang bantu saya. Iya, Masya Allah. Mengganggu kenyamanan, ketentraman penghuni rumah tersebut. Karena apa? Dengan saya sebagai piutang, maksudnya dia memberikan hutang, dengan orang yang hutang itu pasti ada beban psikologis. Wah, si imam datang ya, jangan dia mau nagih ya, aduh mana belum punya duit lagi, mana punya ini. Nah itu saking ngejaganya gitu loh, jadi dia nggak mau neduh di situ gitu sampai hutang tersebut lunas. Kalau begitu saking luasnya hutang gitu loh bang, jadinya mengambil manfaat sampai imam tersebut khawatir, takut sampai menjaga psikologisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Imam Ahmad bin Hambal itu kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal, tapi saya lupa nama imam saya lupa. Jadi gini, hobinya beliau itu termasuk orang-orang yang menjalankan sunnah itu, dia itu ini bang, suka memanah dan tiba-tiba panahnya tersebut kena pagar tetangga sebelah, menimbulkan apa ya, kayak spot titik ya, ada cekungan di pagarnya gitu kan. Dan itu imamnya itu nyuruh gulamnya itu, aduh saya nggak enak nih sama sebelah, kayak mas tolong mas ke sebelah mas, bilang saya ketika latihan memanah nggak sengaja anak panah saya tuh kena pagar rumahnya itu gitu kan. Terus dia kira-kira minta ridhonya seperti apa ya gitu. Nah didatengin rumah Bang Jibril atau rumah tetangga tersebut, diceritakanlah kisahnya. Diceritakan tadi tuan saya dia belajar dia latihan memanah, mengasah kemampuan untuk memanahnya begini. Ternyata anak panahnya busurnya itu nggak sengaja jatuh dan kena pagarnya antum. Nah sekarang tuan saya ingin menanyakan dengan cara apa supaya dia itu dapat ridhonya antum, harus ganti berapa, harus apa gitu. Sampai orang itu yang punya rumah itu, demi Allah dia bilang gitu, jangankan pagar rumah ini, kalau imam tersebut minta saya kasih rumah ini punya dia gitu kan. Jadi saking senangnya sang tuan tersebut sudah dapat ridho tetangganya, dia menyembelih kambing berapa gitu ya, sama ngasih makan anak yatim. Itu barusan sepele loh bang, baru pagar doang. Di Islam itu sangat-sangat apa ya, lebih ngeri lah kalau mengenai hakul adam itu. Maksudnya kalau kita Allah itu kan Ghafurur Rahim ya, ma pengampun gitu, sangat-sangat luas gitu kan. Selama kita nafas kita masih sebelum nyampe kerokan, Allah masih terima tobat kita kan gitu. Tapi ya itulah, ya manusia kan terbatas bang. Iya. Makanya harus dicari ridhonya gitu. Gitu bang. Termasuk saya nih yang belum menyelesaikan tanggungan saya terhadap Bang Jib. Ada buku yang belum saya kasih, itu beban itu sebenarnya. Dan saya entah kenapa lupa terus. Berarti di
di plan memang untuk mesti ketemu terus. Tapi saya minta tenggang waktu sama Bang Jip, minta ridhonya juga biar nanti bisa barengan sama yang suci, yang kedua magisterium, yang ketiga itu tradisi, dan semuanya itu sama begitu, setara gitu. Ini kan mana orang yang dalam mimpi dia tuh nggak nampak, ditanyanya ada nggak orang lain yang belum berkumpul di sini? Ada 2 orang dari mana lah dibilang orang itu kan, mereka nggak ada di sini. Dipanggil. Begitu dapat, langsung tahu apa dibuat? Diperiksa dulu. Ternyata nggak bersunat. Langsunglah diperiksa rumahnya, rumah yang disewa orang tuh. Udah ada terowongan. 350 apa ya? Kalau beda gaya bahasa. Mengajak supaya manusia kenal Allah, supaya manusia kekal di surga dengan cara mentuhankan Allah. Iya. Tapi gini Ustaz Tata, kan kita mengimani Nabi Isa atau Al-Masih. Terus di teman-teman Kristen juga mengimani Kristus atau Kristos gitu kan. Nah, apakah Kristus yang Islam yakini dan Kristus yang teman-teman Kristen yakini, karena kan berbeda, 2 sosok yang berbeda. Apakah itu Kristus asli yang mana, Kristus palsu yang mana, Ustaz Tata? Ya tadi itu, yang asli itu seperti yang diajarkan oleh apologet Islam itu, Bang Juma kayak gitu. Itulah yang diberitakan, yang memberitakan Yesus yang asli. Apa? Tauhid. Sedangkan yang palsu ini malah menjauhkan dari tauhid. Nah, maka kita ini, kan saya sering bilang, coba sekarang gini lah, Islam mengakui Y ini, jangan sebut namanya biar tak monolog. Y, Mr. Y ini, kita mengakui Mr. Y ini, aduh jangan Mr. Nabi Isa lah, repot banget. Kita mengimani umat Islam, Isa ini seorang utusan. Mereka menganggap Isa Tuhan. Kesimpulannya coba larikan ke Yesus. Menurut, Yesus lagi. Menurut Isa, siapa yang benar ini? Mereka atau kita? Ternyata kita. Karena hidup yang kekal itu mengakui dia sebagai utusan kan? Gitu. Kan saya sering bilang, kalau saya dengan Otan itu, ya sekarang gini aja, kita debat lama-lama, tetap aja muter-muter. Tapi intinya mengenal Yesus ini, kamu menganggap dia Tuhan, saya menganggap dia utusan. Menurut Yesus siapa yang selamat? Ternyata pakai data-data kita. Karena hidup yang kekal mengakui dia sebagai utusan. Gitu. Jadi mau debat panjang kayak apapun, tetap itu intinya. Iya. Tapi gini, aku kan juga ada mendengar sedikit kan pembahasan dari Abang Zuma. Cuman gini, Ustaz Tata, di Islam meyakini Al-Masih atau sosok Kristus atau Mesias itu tidak disalib. Nah, di Kristen meyakini sosok Mesias, Kristus atau Al-Masih atau Al-Masihu itu disalib. Itu yang asli yang tersalib atau yang palsu yang tidak tersalib? Oke. Saya kan sering bilang, kalau ada penyaliban juga ada 2. Yang satu ada 3 kelompok. Iblis, Yahudi, Otan. Meyakini memang yang disalib itu. Tapi yang palsu sebenarnya, bukan Isa sebenarnya. Sedangkan Islam, kata Allah, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin membun-bun Isa. Akhirnya oleh Allah, tipuan mereka Allah balas dengan cara Allah selamatkan, diganti dengan orang lain. Tapi tetap ya orang Yahudi tidak mau tahu itu. Yang penting menurut mereka ya Yesus sudah. Menurut iblis tidak mau tahu. Yang penting yang namanya Isa itu sudah tidak ada di dunia. Saya sudah bilang gini, tentang penyaliban ini ada 3 orang yang mengimani. Ya menurut saya
punya visi dan punya tujuan masing-masing. Kalau tujuan tujuan Yahudi ingin membunuh Yesus karena menolak ajarannya. Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Yang mana ajaran dia kan dari Allah. Yohanes 17:6. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Sebagaimana mereka ini para nabi, kalau mereka tolak, pasti mereka bunbun. Wahyu 16 ayat 6. Ya, jadi tujuan mereka karena menolak Yesus sebagai utusan. Kalau iblis, kenapa dia ingin membunuh Yesus? Karena Yesus ini juru selamat, mengajarkan seperti nabi-nabi yang lain, mengajak manusia kekal. Akhirnya, ini tidak boleh ini. Wong saya cari teman di neraka. Sedangkan Allah mengutus nabi, nabi ini mengajak ke surga. Kan bertentangan dengan iblis. Makanya coba ketik pembunuhan Zakaria atas peran iblis. Coba ketik di Google, di YouTube. Pembunuhan Iblis yang memberitahu tempat persembunyian Zakaria. Jadi Zakaria ini kan di zamannya Yesus juga. Ya, Zakaria punya putra Yohanes itu. Pembaptis itu ya. Nah, anaknya dibunuh dulu oleh orang Yahudi. Setelah itu bapaknya. Dibunuh. Iya. Enggak ada apa-apa, enggak benet loh. Daripada saya mikir-mikir terus. Berarti Ustadz Tata, berarti gini. Belum selesai. Oh, iya. Diam, mute semua, mute. Oke. Jadi gini, pertama Zakaria yang dibunbun. Lalu anaknya. Anaknya dulu. Lalu Zakaria ini merasa, pasti saya gilirannya. Akhirnya dia lari ke hutan. Dikejar oleh orang-orang. Lalu ada pohon. Wahai Zakaria, masuklah ke dalam. Masuk. Iblis ternyata yang memberitahu. Dia langsung pura-pura jadi prajurit iblis ini. Ngomong. Zakaria ada di pohon ini. Ngapain saya percaya ke kamu? Loh, ini. Waktu Zakaria masuk, dirobek bajunya sedikit. Ini buktinya. Waktu dia masuk. Nah, gini aja, coba kamu tebang pohon ini, kata iblis. Akhirnya ditebang beneran, dia terbelah. Zakaria juga terbelah. Ada di dalam. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ iblis. Yesus juga mau digituin, dibantu. Ya, dia membisikkan ke Yudas. Kalau tadi melibatkan orang yang mencari Zakaria, memberitahu iblis itu. Itu loh Zakaria sembunyi di dalam pohon itu. Nah, di zamannya Yesus pakai Yudas dia. Membisikkan, Yudas, terimalah uang itu, kan gitu. Apa ini sih? Oke. Jadi gitu. Jadi kalau gitu, mereka ini tidak ngerti. Ustad, izin turun Ustad. Hujan di sini Ustad. Ya turun cepat. Makasih ya. Ya. Oke. Putur sun. Ya. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Kalau kita tahu mereka ini aneh gitu loh. Seakan-akan cuma Isa yang mau dibunuh. Padahal nabi-nabi sebelum Isa, ya mereka gituin. Caranya juga hampir sama. Karena kebencian. Yang kedua dibantu iblis. Itu. Nah, kalau tujuan Kristen, kenapa mendukung? Punya visi dan misi. Apa? Penembusan dosa. Seperti Dewa Molok. Seperti ajaran pagan. Segala sesuatu zaman dulu, orang pagan itu selalu diselesaikan dengan darah manusia, tumbal. Kalau udah percaya, coba ketik. Saya pernah nonton, awal munculnya Raja Romawi. Ada 2 bersaudara. Lalu ada peramal. Saya melihat di antara kalian ini akan menjadi raja besar. Akhirnya, tapi kata peramal apa? Tapi salah satunya harus dikorbankan. Harus ada yang meninggal salah satunya. Pertama diabaikan sama 2 saudara nih. Pada akhirnya saling membunuh 2 ini. Yang menang akhirnya merintis dan pada akhirnya menjadi raja kerajaan Romawi itu. Ya, coba bacalah. Saya suka nonton sejarah-sejarah raja-raja dulu itu. Pasti tidak pernah lepas dari peramal. Gitu. Dan harus ada penderitaan gitu. Ya kayak gitu.
Fer, kamu jadi admin, moderator. Fer, naikkan kalau ada orang nanya. Iya ya. Tapi menariknya gini Ustaz Tata. Kebetulan tadi kan Ustaz Tata mengatakan ketika Nabi Zakaria diperbuat seperti itu kan ada peran iblis gitu kan. Nah, dan aku pernah membaca dulu Ustaz Tata pas waktu masih di Kristen itu memang ketika perjamuan malam pun juga Yesus mengatakan ada satu murid itu yang akan berkhianat kepadaku, di mana dia dirasuki iblis. Berarti setidaknya ketika Yesus adanya mau disalibkan, apakah ada peran iblis, Ustaz Tata? Iya, ada tuh gini. Memang aku yang memilih di antara 12 kalian ini, tapi di antaranya iblis kan gitu. Ya maksudnya sudah tahu bahwa akan ada yang mengkhianati dia. Maksudnya apa? Salah satunya adalah iblis. Ya Yudas ini. Kan dia yang dibisikkan nanti.